Oke, di sini ada pertanyaan dari Yohanes Agung Kristomo. So, Mr. Yohanes is from Lahat, South Sumatra. He want to ask Mr. Nurul, what are the challenges to develop nanotech in Indonesia from the government aspect? Because of your presentation showed us that many nanotech were produced by small group. I think it is a great potential if we produce that in a big factory. Jadi pertanyaannya apa saja challenge untuk mengembangkan nanoteknologi di Indonesia dari aspek pemerintahnya, Pak? Karena dari presentasi tadi menunjukkan bahwa nanoteknologi diproduksi oleh grup-grup kecil ya, startup perintisan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pendapatnya Yohanes bahwa ini sebenarnya great potensi kalau kita produksinya di faktor yang besar. Bagaimana Pak untuk pertanyaan? Okay. I will speak bahasa. Maybe all of you familiar with bahasa. Memang benar challenge bagi pemerintah for this purpose is about regulation ya. Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi. Menurut saya sebenarnya kalau masalah first is regulation, second of course fund, polisi, kebijakan. Yang pertama regulasi penerapan nano di Indonesia. Ini tadi udah dibahas juga also stated by Pak Syarif ya. Sama masalahnya adalah regulasi ini yang belum ajak di Indonesia untuk apalagi untuk nanoteknologi. Orang yang membuat regulasi kadang-kadang juga tidak memahami tentang apa itu nano. Bingung sekarang kita ini kan masalahnya. Jadi ini challenge pertama adalah kesiapan regulasi. Pembuat regulatornya Indonesia. Kalau kita kan nano untuk makanan itu adalah BPOM, ada kemudian ada juga SNI ya, istilahnya Badan Standar Nasional ya, BSN. Nah, ini kadang-kadang terlambat datangnya ya, karena ini datangnya kan dari ilmuwan, sementara mereka pembuat regulasi itu tidak siap. Nah, yang pertama. Yang kedua memang polisi ya, kebijakan tentang pentingnya nano di Indonesia ini juga tidak terlalu memang sebagian sudah masuk ya, sudah paham, tapi tidak bisa dibuat dalam bentuk sebuah kebijakan yang terintegrasi yang menjadi isu nasional kayak di Malaysia. Malaysia itu they have Nano Malaysia. Nano Malaysia itu BUMN, badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkomersialkan semua produk nano karena melihat potensi nano yang sangat besar. Jadi penelitian nano di universitas itu diakselerasi, didanain, bahkan dikomersialkan, dibantu mengkomersialkannya. Jadi kemudian penemu-penemunya itu dikasih saham kepemilikan. Ini luar biasa. Makanya kami sedang grupnya Nano Center kemarin baru membuat perusahaan di Singapura, dan sekarang juga kita sudah MOU dengan Nano Malaysia, dengan BUMN Malaysia untuk memindahkan ini tadi dengan Mas Farhan, waktu itu Mas Farhan juga ikut ke Malaysia ya. Kita akan coba jajaki, kita bikin perusahaan di Malaysia untuk ya, karena kita tidak ada nano labeling di Indonesia, tidak ada ya. Jadi kita ingin itu. Berikutnya lagi adalah fund ya, pendanaan. Kami tentunya riset nano banyak, sekarang ada 150 orang di grup nano. Ada untuk adik-adik muda milenial itu bergabung di tempat kami. Kita ada 7 perusahaan startup yang omsetnya tahun kemarin hampir 39 miliar ya. Luar biasa nih adik-adik. Cuman itu sama sekali ya, maksudnya bantuan untuk riset-riset yang kita peroleh itu ya sebenarnya sudah ya lumayan, tapi perlu diperbanyak sih untuk mengakselerasi itu. Saya pikir itu ya. Yang lain saya pikir itu challenge terbesar daripada government ya. Itu. Thank you. Makasih ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Nurul. Jadi yang mungkin saya bisa rangkum ya untuk jawabannya, pertama challenge-nya itu adalah gimana kita bisa mengedukasi society dulu tentang nanoteknologi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengadakan badan-badan seperti BPOM yang memberikan suatu ranah regulasi ya untuk nanoteknologi secara khususnya gitu. Jadi ini mungkin bisa dibandingkan dengan yang ada di Malaysia. Mereka sudah ada badan sendiri yang dieksekut oleh pemerintah untuk mendalami hal-hal mengenai invention dari nanoteknologi. Kemudian yang ketiga masalah tetap dari funding ya, karena pasti untuk
manufacture teknologi ini dananya butuh dana awal yang sangat besar gitu ya. Gitu. Jadi so for the summary, there are 3 challenges: how to educate the people, and then how to provide the legal institution from the government to accommodate the nanotechnology invention. And the third challenge is how to make sure that there is the fund available to upscale the technology. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Danang Aditya dari Karawang. Pertanyaan kepada Pak Syarif. What contribution should an industrial engineer make in the ecosystem for the innovation? Jadi apa sih Pak kontribusi yang harusnya insinyur dari teknik industri bisa berikan di dalam ekosistem inovasi ini Pak? Silakan Pak Syarif. Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak, mohon maaf kalau ini nanti ada menyinggung sebagian orang ya begitu ya. Saya sangat menikmati karya sastra. Dan saya mengatakan bahwa sebetulnya yang merangsang orang untuk inovasi juga nanti sastra. Gitu ya. Tapi sastra itu, khususnya sastrawan, kerjanya mengubah kata-kata menjadi kalimat yang menginspirasi dan menghibur. Mainannya kata-kata. Akhirnya jadi kalimat, tetapi mampu menghasilkan imajinasi terutama pada anak-anak. Saya menikmati J.K. Rowling, saya menikmati Ali Auda, saya menikmati karya-karya lama maupun yang baru sekarang ya, Dan Brown dan sebagainya, termasuk M.H. Ainun Nadjib. Tapi saya keliru kalau minta M.H. Ainun Nadjib bikinkan kursi buat saya. Kursi itu yang bikin adalah insinyur. Pesawat terbang itu yang bikin insinyur. Ilmuwan mengubah fakta menjadi pengetahuan yang sistematis dan sederhana. Lepas dari masalah berguna atau tidak bergunanya, indah atau tidak indahnya. Black hole itu ada gunanya buat kita juga, kita masih bertanya kan begitu ya. Gitu. Tetapi penting. Nah, insinyur tugasnya mengubah benda menjadi perkakas yang berguna. Kalau insinyur hasilnya berupa kata-kata juga, berhenti jadi insinyur. Itu aja buat saya. Apa tugas insinyur? Menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tentu saja itu disederhanakan. Saya harus mengatakan produk teknologi tidak hanya berupa hardware. Saya mengatakan justru itu kelemahan dari sistem pendidikan kita. Produk teknologi itu 3 level yang harus dipahami bersama. Pertama adalah hardware, yang kedua controlware, dan yang ketiga humanware. Level kebijakan yang disebut policy tadi, masalah perdagangan, masalah bagaimana dia dimanfaatkan, bagaimana urusan ergonomiknya, kontekstualisasinya, itu adalah persoalan-persoalan yang masih masuk ke dalam kategori teknologi, tetapi pada tataran humanware. Yang itu belum dipahami juga oleh para teknolog. Nah, saya ingin kalian para insinyur mengerti, insinyur apapun, kalian harus menghasilkan produk. Sesuatu yang berguna. Mungkin tidak kelihatan indah. Mungkin tidak kelihatan mencerahkan. Bahkan mungkin tidak ada masa lalunya. Jembatan Brooklyn yang sampai saat ini masih berdiri di New York, itu tidak ada latar belakang ilmiahnya sama sekali awalnya. Dibikin aja. Kalian juga semua, saya juga sama semua, pakai peniti nggak pakai rumus. Jadi aja. Jadi jangan terlalu heboh. Engineering itu saya harus katakan 90% kira-kira itu adalah imagineering. 10%-nya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kalau kalian nggak mengerti sesuatu, bayangkan saja kalian bisa memecahkannya. Itu tugas engineer. Menghasilkan barang. Atau memanfaatkan barang. Atau mengoperasionalkan barang. Itu penyederhanaan. Tapi secara umum saya mengatakan bahwa tugas insinyur adalah memberikan layanan kepada publik. Kata kuncinya tetap memberikan layanan, memberikan services dalam bentuk pemanfaatan teknologi, dalam bentuk penciptaan teknologi, dalam bentuk pengoperasian teknologi. Itu tugas insinyur. Kenapa kita tidak kemana-mana? Karena nggak ada yang insinyur-insinyur yang diberikan racun, mohon maaf ya istilahnya racun atau virus oleh para profesornya untuk menghasilkan sesuatu. Para profesornya cuma ngutip aja.
Bayangkan kalau insinyur dibayangkan dengan pemain sepak bola. Sekarang yang diajarkan oleh para profesor kebanyakan adalah cerita tentang teknologi. Beda mungkin dengan yang Pak Nurul jalankan yang memang real sampai kebikin perusahaannya. Kebanyakan tidak Pak Nurul, ya mohon maaf. Saya melakukan otokritik di dalam. Kebanyakan tidak. Cerita tentang nanoteknologi yang dikembangkan MIT dengan gagah. Cerita tentang nanoteknologi yang dikembangkan di Caltech, tentang itu di Tokyo ataupun di Jerman. Cerita tentang nanoteknologi, cerita tentang generator, cerita tentang apa saja. Mirip seperti orang mau disuruh jago sepak bola, kebetulan kita mau jadi tuan rumah sepak bola kan ya. Tapi yang diajarkan adalah cerita tentang sepak bola. Tentang apa itu kartun sepak bola Jepang itu. Bahkan bukan tentang teori sepak bola, tapi tentang Kapten Tsubasa. Bisakah anak yang diceritai tentang Kapten Tsubasa bermain sepak bola? Nggak akan. Nggak ada lain. Untuk bisa menghasilkan pemain sepak bola yang sungguhan, maka perlu coach yang jago sepak bola. Nah, para profesor sekarang ini belum. Saya betul-betul berharap kalian, ketika kalian nanti manggung generasi milenial, kalian sudah dibekali dengan keberanian bermimpi dan keberanian mengambil resiko di bidang nanoteknologi atau di bidang apapun untuk menghasilkan karya, untuk menjalankan karya, untuk mengoperasikan karya. Karya apa? Apa saja yang memberikan nilai manfaat lebih. Dari sepotong papan menjadi jembatan, dari seonggok besi menjadi mobil, jadi seonggok karbon menjadi pensil, apa saja pun. Itulah challenge kita insinyur, menghasilkan barang. Barang tidak harus selalu hardware. Bisa jadi hardware, bisa jadi software, tapi bisa juga humanware. Sehingga tidak harus selalu menghasilkan barang dalam artian yang wujudnya ada. Itu jawaban saya yang rada panjang tentang tugas insinyur. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi untuk saya bisa merangkum ya, bahwa apa sih kontribusi yang insinyur teknik industri bisa berikan di ekosistem ini adalah tentu membuat karyanya ya. Jadi jangan sampai hanya tadi sebatas kita menghasilkan kata-kata aja, karena itu kan kerjaannya sastrawan ya. Tapi untuk sebagai jadi engineer, kita harus juga menghasilkan suatu karya. Dan di sini Pak Syarif menekankan lagi bahwa karya ini tidak hanya sebatas hardware aja, tidak hanya sebatas perangkat keras saja, tapi juga bisa juga software, perangkat lunak, atau humanware dalam bentuk policy atau kebijakan. Gitu. Jadi just to summarize what Mr. Syarif answered, so what industrial engineer can contribute in the ecosystem is to make to solve the problem through your technology, and it is not only by making hardware, but it is also by creating software or humanware, a policy or like any legal position. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Nurul. Saya mencoba menggabungkan pertanyaan dari Danang Aditya dan Danish Revino. Jadi lebih kepada begini Pak, in what way nanotechnology will change our daily lives, dan apakah ada risiko-risiko yang bisa nanti mengancam human health atau misalnya lingkungan, atau misalnya mungkin berefek pada kehilangan pekerjaan atau disrupsi ekonomi karena mungkin tadi ada automasi dan sebagainya, atau perkembangan teknologi sebagainya. Karena mungkin ya karena isu teknologi yang berkembang ini kan juga berimpact kepada pekerjaan Pak, lapangan pekerjaan Pak. Mungkin dari komentar Bapak tentang ini bagaimana Pak? Terima kasih. Ya memang sebenarnya kalau penerapan nano kami banyak sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan produk-produk khususnya karena 60% tuh produk nano tuh kebanyakan kosmetik, personal good care ya. Jadi produk-produk yang fast moving itu sekarang karena kan banyak, terus untuk obat-obatan, medical gitu kan. Terus untuk ya pangan, kosmetik, kecantikan, beauty teknologi. Itu nanoteknologi. Memang ada juga untuk energi dan lain sebagainya. Tapi
kalah banyak ya. Yang paling banyak produk-produk yang sudah beredar di pasaran itu 60% adalah untuk produk-produk yang, makanya saya juga kembang ke sana gitu, karena implementasi dan bisa cepat dan tidak perlu investasi terlalu besar. Kemudian tentang ini ya tadi apa yang kedua tadi itu pertanyaan tentang ini ya, memang kalau dengan nano tentunya kita semakin efisien ya. Jadi di lingkungan kita paling juga yang nanya ke saya, Pak, kalau partikel nano itu beredar di sekeliling kita nanti berbahaya nggak? Kita itu adik-adik 300 nano ke bawah kita itu nggak bisa lihat. Debu di depan mata kita yang nano termasuk virus corona itu nano tidak pernah kita lihat. Dan kita kan baru sadar bahwa ternyata coronavirus itu ukurannya 100 nano. Ya kan? Padahal selama ini mungkin ada beberapa virus atau mungkin partikel-partikel nano lain, virus yang bukan corona itu banyak, nggak kita lihat. Tapi tidak berbahaya bagi tubuh kita kan gitu ya adik-adik semua ya. Nah, pas virus corona ini yang berbahaya kan itu. Jadi maksud saya bagaimana bahaya terhadap ini ya, memang masih tergantung, ada beberapa yang memang berbahaya. Tapi kalau untuk partikel-partikel nano, partikel-partikel herbal, partikel yang biasa kita makan, bagaimana ini tidak berbahaya. Kita biasa menghirup udara nano ya, udara yang ada debu-debu nano ya, mungkin debu atau partikel lah ya bahasa, kalau debu itu kurang enak. Partikel-partikel halus sekali yang nggak bisa kita lihat, itu selama ini kita berinteraksi dengan mereka, tapi tidak mengganggu kesehatan kita. Jadi ya ininya tergantung materialnya ya, berbahaya tidak semua partikel nano itu juga tidak berbahaya, tidak juga, dan tidak semua partikel nano berbahaya, tidak juga ya. Jadi ya pasti manfaatnya ada, tergantung kita desainnya kayak apa. Jadi itu deh. Terus ada beberapa nih ya pertanyaannya, apalagi nih Mas, segitu aja ya. Iya Pak. Kemudian boleh juga nih untuk yang ini Pak, pertanyaan yang dari Pak Supeno yang bisa nggak dengan elektrolisa air laut akan bisa semua unsur yang tersenyawa di air laut bisa siap pakai? Ya, kalau elektrolisa kan sebenarnya tidak elektrolisa, ada beberapa teknologi yang di dalam unsur air laut. Kami juga mengembangkan, misalkan di dalam air laut itu ada litium, ada magnesium, magnesia gitu ya. Itu bisa kita kelola, maksudnya kita ambil ya dari ya diproses ya dengan berbagai macam teknologi, mulai dari membran sampai teknologi ya ini ya tadi kan ada yang teknologi elektrolisis dan lain sebagainya. Jadi ya, memungkinkan, teknologinya sedang berkembang ya, ke depan mungkin air laut menjadi salah satu sumber daya alam juga ya ke depan ya. Tapi sekarang orang masih mencari ke yang lebih mudah gitu ya, dan lebih murah tentunya harganya. Demikian. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga Pak kepada Prof. Syarif untuk mendukung pembelajaran Pak daring yang sekarang karena COVID ini, dan khususnya di daerah-daerah yang susah sinyal, apa sih Pak yang kira-kira bisa dikembangkan, teknologi-teknologi apa yang kira-kira bisa dikembangkan mungkin dari Pak Syarif dan Pak Nurul? Itu sebetulnya di luar bidang keahlian saya soal itu, tapi kawan-kawan saya di sini memang mengembangkan. Sebenarnya ya begini ya, secara umum saja, infrastruktur digital kita belum merata. Memang pemerintah sudah mengusahakan dengan palaparing dan sebagainya, tapi kenyataannya masih belum cukup, penetrasinya belum cukup, biayanya juga masih cukup mahal. Tentang teknologi digital ini memang seperti halnya banyak teknologi yang lain, selalu pisau bermata dua. Tergantung kita memanfaatkan buat apa gitu ya. Saya bersyukur betul situasi COVID ini muncul dari segi kesadaran tentang kebutuhan infrastruktur digital. Karena sekarang mungkin anak-anak SD, SMP, SMA menggunakan gadget untuk kebutuhan belajar. Sebelumnya gadget tidak dipandang sebagai sarana yang produktif. Gadget sebagai sarana hiburan, bahkan untuk buang-buang waktu begitu. Nah, mudah-mudahan kalian anak-anak muda juga tidak terlalu tergoda membanjiri diri sendiri dengan informasi yang tidak relevan. Saya boleh bertanya pada kalian, kalau kalian punya WA group, dari 100 posting berapa yang relevan? Dan berapa yang berguna?
sebutlah 5% yang berguna, 10% yang relevan, 90% artinya sampah. Kalau kita membiasakan diri hidup dalam sampah, kita membazirkan resources sebenarnya. Yang kaya ya operator lah sama pembuat HP. Nah, mari kita manfaatkan betul agar resources yang ada di genggaman kita itu bermanfaat secara positif. Pakailah untuk menggali informasi dan hal-hal lain yang positif. Positif tidak harus selalu bermakna pengetahuan, positif bisa juga bermakna menghasilkan energi positif. Jangan pernah mau terjebak di dalam hiruk pikuk di dunia maya yang sebenarnya ya nggak guna, nggak kalian apa istilahnya melewatkan juga nggak apa-apa lah ya gitu ya. Saya ingin menghimbau itu pada kalian anak-anak muda soal infrastruktur digital. Di luar jangkauan saya sebenarnya tentang apa yang bisa diperbuat. Para inventor dunia sekarang sedang mencoba meluncurkan satelit orbit rendah kan ya untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Mereka sedang berlomba sekarang, ada yang dengan konfigurasi sekitar 300-an unit, ada yang dengan 6.000 nano. Kita ngomong nano satelit itu bukan ukuran nano betulan Pak Nurul ya. Nano satelit itu ukurannya ya ukuran kurang dari 1 meter, itu disebut nano satelit memang begitu. Itu sedang dikembangkan. Kita memang agak ketinggalan, kita manfaatkan saja. Yang penting jangan sampai teknologi ini membuat kita terlena saja. Itu saya kira sedikit saran saya tentang infrastruktur digital. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan lainnya, oh ya, ini untuk Pak Nurul. Oh, ini dari prodi administrator apa ini? Jadi mohon info Pak moderator untuk riset-riset di bidang politik, sosial, atau humaniora. Betul. Edukasi ya, tentang edukasi ya, khususnya dari Nano. Ya, saya gini, terima kasih sekali. Saya berharap sekali Indonesia ini, kami itu wakil Indonesia, bahasanya representatif Indonesia tentang nanoteknologi ya, dengan berbagai macam organisasi nasional dunia ya, baik termasuk PBB ya, Asia Nano Forum dan sebagainya. Mereka itu yang datang, yang hadir itu dari orang-orang sosial ya, luar biasa. Peneliti-peneliti sosial itu di teknologi nano, bagaimana impaknya teknologi nano di Indonesia, bagaimana penerapan regulasi mengakselerasi penerapan nano di negaranya, itu yang mewakili negara-negaranya. Lah kita ini kebanyakan hanya orang engineer ya Pak ya, Pak Sarip ya. Jadi orang-orang ini memang tertinggal ya. Saya sangat senang ya, dan bahkan kita berkaitan dengan polisi ya, kode etik tentang penerapan nano ya, itu juga mereka datang. Saya mewakili Indonesia, mereka takjub melihat Indonesia perkembangan risetnya nano cukup banyak ya, tapi ternyata penerapan di polisi kebijakannya sedikit, masih tidak banyak. Nah ini peluang-peluang banyak nih dari prodi administrasi untuk membantu secara mungkin ini nano politik ya. Kalau udah nano manajemen ya, ini nano politik. Jadi bagaimana teknologi nano akan mempengaruhi secara politik ya, kayak teknologi kebijakan di Indonesia. Ini akan menjadi, kalau orang Amerika atau orang Korea go nano order ya. Kalau kita nggak mau masuk ke nano, kita akan mati gitu kan. Nah, ini diperlukan orang sosial, politik, humaniora untuk membuat sebuah kebijakan dan merancang kebijakan yang lebih baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin dari saya sendiri ingin bertanya juga ke Prof. Syarif ya. Jadi begini Pak, saya kan juga tetap ngikutin ya Pak. Saya alumni juga dari ITB, saya dari SITH, saya dari mikrobiologi, baru lulus 2019 kemarin, dan kemarin tuh ngelihat saat COVID ini juga dari stay, wah ini udah ada inovasinya dari dalam bentuk venti ini gitu. Nah kemudian saya ngelihat bahwa ada yang ini Pak, udah persebaran itu udah ke seluruh Indonesia Pak, atau ventilator yang udah disebarkan, kemudian juga dengan model modal donasi pakai, jadi teman-teman bisa mendonasikan bisa jadi lewat fundraising ini Pak. Yep. Gitu. Nah saya ingin bertanya Pak, jadi challenge yang paling besar apa sih Pak untuk memulai gerakan yang masif seperti ini gitu kan? Apalagi kan ini didatangi dari
universitas gitu kan. Ya. Bukan mungkin kasarnya dari badan swasta atau bagaimana Pak? Harus katakan mental barrier, ketiadaan barang, ketiadaan bahan baku segala macam bukan alasan kita untuk tidak punya inovasi. Saya mau tanya, Singapura punya apa? Gunung aja tidak punya. Tapi Singapura mampu memberikan air minum buat penduduknya, air minum yang layak minum. Dengan cara apa? Apa saja. Pertama, sungai Singapura dibendung, jadi danau. Kedua, air selokan itu ditampung akhirnya di bawah Changi, diproses menjadi air minum. Yang ketiga, masih kurang juga air laut. Jadi kalau memang ada kemauan, ada saja. Korea, penghasil kapal-kapal terbesar di dunia, nggak punya baja, nggak punya batu bara. Kalau tanya orang, Indonesia banyak orang, tetapi yang berani bermimpi tidak ada. Yang berani untuk mempunyai mimpi dan berani mengambil resiko mewujudkan mimpi sedikit sekali. Termasuk para peneliti. Mohon maaf. Itu kenyataannya. Kenapa kita tidak menghasilkan apa-apa? Karena tidak ada. Ketika pemerintah mengatakan ya cukuplah citation index gitu ya. Skopus saja. Profesor umumnya skopus saja. Pemerintah nggak mewujudkan. Nggak bisa kita nyalakan pemerintah. Karena yang ada di pemerintahan sekarang itu adalah produk 20 tahun yang lalu. Kita bertanya, apakah 20 tahun yang lalu mereka sudah dikasih virus seperti hari ini? Tidak juga. Para profesornya pada waktu itu juga nggak berani. Mereka bikin barang juga tidak. Saya berharap betul apa yang saya perbuat hari ini mampu menginspirasi kalian anak-anak muda 15-20 tahun yang akan datang. Bahwa kita telah berani untuk mencoba sesuatu. Jadi mental barrier lah yang paling penting. Jadi mental barrier untuk berani bermimpi. Mental barrier, apalagi yang kedua, sok kaya. Bangsa kita sok kaya. Kita nggak merasa malu setiap tahun kebanjiran. Tidak merasa malu setiap tahun kena banjir bandang. Tidak malu setiap tahun kekeringan. Malu dong, rasa malu. Jangan beli mulu. Saya kasih tahu ya pada kalian. Seminggu yang lalu saya ditelepon oleh seorang pejabat di BPPT. Kebetulan pejabat itu, entah mungkin ada yang pernah dengar atau tidak, dapat tugas untuk ngurus sistem deteksi tsunami. Kita tahu bahwa tsunami itu dideteksi dengan sensor yang ditaruh di dasar laut dan pakai buoy selama ini. Tapi dasar bangsa ini, bangsa memang, mohon maaf ya, bangsa yang nggak beradab. Barang umum itu, ada baterainya diambil di bawah pulang. Nggak diajari di rumah itu, bahwa barang yang ada di luar rumah itu pasti ada yang punya. Dan kita nggak boleh ngambil barang punya orang. Itulah teknologi menyangkut masalah, tadi saya sebutkan, humanware-nya. Enggak semata-mata barang. Bagaimana kita merasa bahwa barang umum itu bermanfaat buat banyak orang, itu dicuri. Nah sekarang pemerintah mencoba mengganti dengan sensor yang dikaitkan, diikatkan, dijalin dengan kabel bawah laut. Namanya smart cable system. Saya ditanya oleh pejabat yang kebetulan awam tentang itu. Saya bilang, Pak, itu mah gampang, mohon maaf Pak. Gampang, kenapa? Bisa dibikin dalam negeri. Tapi ketika saya tawarkan, termasuk saya telepon staf ahli Menteri BRIN, jawabannya sayang sekali. Pak, kami nggak berani Pak, ratusan miliar ini kalau nanti apa-apa, udah kami beli yang sudah jadi aja dari Jepang. Tidak merasa cukup miskin untuk bikin sendiri. Ratusan miliar itu bisa saya hemat cuma cukup dengan 60 miliar saya bikin. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Hari ini, anak buah saya sedang jibaku, sedang kerja keras di Maluku, di Sanana sana, dekat Pulau Buru, pada kedalaman laut 4.000 meter, sedang ngambil kabel laut untuk diperbaiki. Diperbaiki pakai kapal. Kapal itu buatan saya. Kapal itu rancangan saya. Kapal pertama dirancang dan dibuat di dalam negeri untuk perbaikan kabel laut yang bisa beroperasi sampai kedalaman 4.000 meter. Dan saya menciptakan alat-alat itu semua. Tapi saya tidak patah arang dengan jawaban pejabat tadi. Hari ini pun saya sedang menyiapkan dengan target minggu depan, saya apply saja patennya. Saya buktikan sebelum bulan Mei, ketika itu nanti proyeknya di launching, saya sudah lebih duluan punya. Nggak dipakai ya enggak apa-apa. Pokoknya saya sudah berbuat dulu. Resikonya harus saya ambil. Keluar uang ratusan juta memang. Sponsornya? Ya nggak ada. Dana pemerintah nggak akan turun untuk yang begini. Bahkan proyeknya pun tidak berani. Saya tawarkan, berani nggak proyek dalam negeri? Nggak berani. Nah,
Hal-hal seperti inilah mental barrier di mana kita merasa kaya, beli aja begitu. Toh duitnya ada begitu. Toh yang bayar juga nanti entah dana pinjaman atau apapun gitu. Ini yang kalian harus merasa prihatin. Jangan duitnya dihabis-habiskan untuk hal-hal seperti ini. Nggak ada harga dirinya. Jadi tantangan terbesar berada justru pada mental barrier. Bukan pada lain-lain. Alat-alat memang nggak ada. Saya nyari pompa pun nggak ada, nyari sensor pun nggak ada. Tapi itu semua bisa diatasi. Dalam 5 bulan saya bekerja dengan paten ini ada 7 paten yang saya apply. 4 sudah di-apply, 2 masih sedang ditulis. Lumayan produktif lah begitu ya, tidak seproduktif kawan-kawan di LIPI Pak Nurul. Saya masih sangat ngiri dengan teman-teman produktivitasnya di sana itu ya. Terima kasih. Oke, baik Pak, thank you for the answer Pak. Oke, mungkin dari sesi diskusi seperti itu kita rangkumkan. Mungkin dari sesi ini mau merangkum juga ya, dari awal presentasi Pak Nurul, kemudian dari presentasi Pak Syarif, apa sih take away message yang bisa kita ambil, yang bisa kita ambil insight dan inspirasinya, kan? Dari Pak Nurul tadi sangat baik sekali ya, bahwa aplikasi-aplikasi nanoteknologi yang bisa membantu menyelesaikan banyak problem-problem di dunia ini udah banyak banget. Kemudian dari sisi teknologinya juga sebenarnya ini kita mengembangkannya itu ada 3 hal yang perlu kita tackle challenge-nya. Bahwa yang pertama edukasi mengenai nanoteknologi ini sendiri ke publik, bagaimana cara kita supaya bisa meyakinkan orang-orang bahwa, dan semakin banyak orang yang tahu mengenai teknologi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa make sure bahwa pemerintah memberikan suatu playing field ya. Jadi agar regulasi-regulasi mengenai produk-produk nano ini yang sedang berkembang itu juga dapat menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah gimana kita make sure memastikan dana-dana yang ada itu kita bisa manfaatkan dengan baik untuk pengembangan teknologi ini. Kemudian dari Pak Syarif, tadi banyak juga sekali insight yang bisa saya ambil mengenai ekosistem inovasi dan bagaimana sih seorang engineer itu harus memosisikan dirinya di era yang sangat volatil ini ya. Bagaimana kita harus juga memastikan bahwa kita harus menghasilkan karya pada akhirnya. Maksudnya karya yang memang menyelesaikan suatu masalah. Dan tentu yang paling penting adalah yang menyelesaikan masalah itu kita harus baik dengar dari customer. Gitu. Kita harus dengar dari user teknologi kita, apa saja permasalahan yang mereka hadapi, dan dari situlah kita bisa benar-benar tahu apa sih solusi yang akan kita kembangkan nantinya. Kemudian challenge-nya kita harus memposisikan diri untuk mempunyai mental yang kuat, mental make it happen ya. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap mengusahakan itu supaya kita tetap berhasil gitu. Jadi banyak tadi sudah contoh-contoh beberapa yang Pak Syarif berikan, tapi intinya kita harus tetap gigih dan bermimpi besar untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi that's all for the session from the Prof. Nurul and Prof. Syarif. Also for the Q&A session, thank you for your participation to audiences. I can simply say that from Professor Nurul, I can get many inspirations about the nanotechnology applications and what can nanotechnology do and challenges that hurdle them in the making. And from Mr. Syarif, I can get many inspiration about the ecosystem of innovation and how to position ourselves in this era, how we should dream big, and how we should
make sure that we can make and solve the solution for everything around us. Okay, I think that's all. Thank you very much for Prof. Nurul and Prof. Sharif for the inspiration. I'm really excited. I'm really thankful for this opportunity to hear from you directly. So thank you very much to the audience too. Sudah mengikuti acara ini dengan baik. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya, sesi studium general berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.